حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Segala puji kepunyaan Allah. Tidak ada satu puja dan puji pun yang berhak dimiliki oleh makhluknya. Kita memuji kepadanya, kita memohon ampunannya, kita memohon pertolongannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Kita meyakini sepenuh ilmu bahwa tidak ada yang bisa memberi petunjuk apabila seseorang bersikukuh dalam kesesatan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan apabila Allah telah memberi petunjuk kepada seseorang. Saat ini saat yang tepat untuk kita bermunajat agar Allah senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk serta taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita yang disebut mukmin. Ternyata Allah pun punya nama dan sifat Al-Mu'min. Sebagaimana yang tadi diungkapkan dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah zat Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Ia. Al-Malikul Quddus, yang merajai, raja dari segala raja. Al-Malikul Quddus, yang maha suci. Al-Mu'min, yang memberi rasa aman. Allah punya nama yang termaksud dalam kategori Asmaul Husna. Di antara sekian nama, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama manapun kalian berdoa, kalian menyeru, kalian memanggil, maka baginya ada nama-nama yang baik. Satu di antaranya adalah Al-Mu'min, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Itulah nama-nama Allah yang termasuk kategori Al-Asmaul Husna. Al-Mu'min, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rasa aman. Karena kata-kata iman itu berasal dari kata al-amnu yang artinya aman.
Seorang mukmin dia akan merasa aman. Seorang mukmin tenang jiwanya, tentram hatinya karena dijamin oleh zat yang mukmin, yang memberi rasa aman, yang memberikan keselamatan. Zat yang maha menjamin keamanan, menjamin keselamatan. Tentu saja mukmin mana yang tidak tenang jiwanya, yang tidak tentram hatinya apabila ada zat yang memberikan jaminan, ada zat yang memberikan rasa aman. Rasa aman itu amatlah penting. Seorang bisa tenang, bisa tentram jika ada jaminan rasa aman. Seorang tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, mau berbuat apapun dia tidak merasa tenang dan tidak merasa tentram. Walau bagaimanapun, ketenangan, ketentraman itu adalah kunci sukses seseorang melakukan satu kegiatan. Jika hilang rasa aman, hilang rasa ketenangan dan ketentraman, tentu saja bagaimana mungkin seorang itu bisa sukses. Oleh karena itu, seorang mukmin itu akan mendapatkan jaminan dan mendapatkan rasa aman serta keselamatan, sementara Allah mengenalkan dirinya sebagai Al-Mu'min, yakni pemberi jaminan yang memberikan rasa aman dan keselamatan kepada masing-masing orang mukmin itu. Jika kita lihat kata-kata iman, iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kepada kenabian dan kerasulan serta apa yang dibawa oleh Rasul dan oleh Nabi. Itulah iman. Jika ada seorang ibu kemudian mendengar ada seorang bayi yang menangis, lalu bayi yang menangis itu suaranya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa didustakan bahwa suara yang begini adalah bayiku. Maka saat itu pula begitu terdengar suara bayi, hatinya tasdik, hatinya membenarkan, sehingga dia dengan spontan lompat dan mendekati suara bayi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan at-tasdiq, membenarkan kepada apa yang ia yakini, membenarkan kepada kenabian dan kerasulan Muhammad serta apa yang dibawa oleh ia yang berupa risalahnya. Oleh karena itu, apabila orang sudah meyakini dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, maka tentu saja Allah lah yang akan memberikan jaminan rasa aman. Allah lah yang akan memberikan jaminan keselamatan, sehingga ia menjadi tenang dan tentram hatinya, tenang jiwanya, melakukan apapun tidak akan lepas dari keyakinan dan keimanannya. Allah bukan hanya wujud dalam sebuah keyakinan, Allah bukan hanya wujud dalam sebuah lisan, akan tetapi Allah pun harus diwujudkan dalam bentuk penegakan aturan-aturan, penegakan hukum-hukumnya, penegakan syariatnya, sehingga orang akan melaksanakan syariat dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan orang jahiliyah?
Kalaulah seorang itu hanya sebatas wujud Allah dalam pengakuan, wujud Allah dalam keyakinan, tapi mereka tidak mau membuktikan, tidak mau mewujudkan tegaknya syariat Allah, tegaknya aturan dan undang-undang Allah. Mereka orang jahiliyah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan makhluk ini. Tapi untuk mewujudkan undang-undangnya, untuk mewujudkan syariat-syariatnya, mereka enggan dan mereka tidak mau. Oleh karena itu, apabila kita saat ini ternyata imannya hanya sebatas lisan, imannya hanya sebatas dalam sebuah keyakinan, tanpa diwujudkan dalam bentuk syariat, dalam bentuk taat terhadap syariat, taat terhadap undang-undang dan ketentuan, bagaimana mungkin seorang dijamin rasa amannya, dijamin keselamatannya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulnya untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang mukmin. Pertanyaannya, apakah Nabi waktu itu butuh uang? Apakah saat itu Nabi membutuhkan gandum? Apakah saat itu Nabi butuh kurma? Kalaulah Nabi membutuhkan kurma, membutuhkan gandum, membutuhkan uang, tidak perlu mengemis-ngemis kepada setiap orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi Nabi itu wajib mewujudkan syariat dan undang-undang, aturan dan ketentuan, sehingga secara pribadi khitab khud min amwalihim itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh karena itu, Nabi wajib mewujudkan tegaknya aturan dan undang-undang serta ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, iman itu adalah pekerjaan hati. Harus diwujudkan iman dalam pekerjaan hati itu melalui pekerjaan-pekerjaan anggota badan yang lain. Sehingga iman itu adalah organ dalam, iman itu adalah konsumsi batin, sementara taat terhadap syariat atau amal soleh yang lain itu adalah konsumsi lahir. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah dalam dua unsur, unsur lahiriah jasmaniah dan unsur ruhaniyah batiniyah. Ruhaniyah dan batiniyah. Ada akidah, ada syariah. Jika seorang menanam iman, maka tentu saja akan membuahkan hasil amal soleh. Seperti halnya jika orang menanam kekufuran, maka tentu akan melahirkan kemaksiatan. Iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Guna mewujudkan iman, tentu dilihat dari sisi amal solehnya. Jika iman perkasa, tentu amal solehnya berlipat ganda. Jika seseorang itu ternyata amal solehnya berkurang, maka tentu saja dipertanyakan keperkasaan dan kekuatan serta kekokohan imannya. Iman dan amal soleh dua tapi sejiwa. Iman dan amal soleh mesti laksana garam dengan asinnya, mesti laksana gula dengan manisnya. Jika garam tidak asin, janganlah heran kalau orang mengatakan garam ini palsu. Jika gula tidak manis, maka tentu saja orang akan mengatakan gula ini tidak asli lagi.
Seorang mukmin yang tidak mewujudkan amal soleh, wajar jika orang mengatakan mukmin yang palsu. Orang mukmin ini tidak asli lagi. Orang mukmin ini bukan mukmin sejati. Orang mukmin ini tidaklah mukmin yang militan. Wajar jika orang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, iman itu adalah konsumsi batin. Tauhid itu adalah nutrisi bagi batin seorang mukmin. Dan amal soleh itu adalah vitamin untuk anggota badan yang lain. Jika seorang sakit jasmani, maka tentu biasanya orang begitu besar perhatian terhadap kondisi jasmani. Katakanlah seorang sakit kepala, dia pergi ke dokter, dia datang ke puskesmas, maka diperiksalah darahnya, apakah tensinya naik atau turun atau normal. Begitu juga gulanya, jangan-jangan gulanya naik dan atau gulanya turun, diperiksa darah. Begitu juga ketika seorang sakit perut, maka tentu saja jika bisa dideteksi dengan alat yang berupa ronsen, dironsenlah. Tidak bisa dideteksi dengan ronsen, dengan alat yang namanya USG. Di USG lah perutnya. Jika tidak bisa, di CT scan. Jika tidak bisa di scan, di MRI. Begitu hebat dan begitu canggih untuk mendeteksi jasmani. Tapi bagaimana ketika ruhani ini sakit? Orang terkadang tidak ada perhatian yang khusus. Ketika seorang, mengapa akhir-akhir ini bapak yang sudah tua ini kok semakin pelit terhadap hartanya, semakin sayang terhadap bendanya, begitu sulit mengeluarkan infak dan sedekahnya. Mengapa bapak itu akhir-akhir ini kok makin malas salat tahajudnya, makin malas berdoanya, makin malas untuk beramal solehnya? Jangan-jangan bapak ini terkena stroke amal soleh, terkena stroke untuk melakukan kebaikan, terkena stroke karena dia itu tidak mampu membersihkan hatinya, terjangkit penyakit hasud, terjangkit penyakit nifak munafik, terjangkit penyakit iri, dengki, dan syirik. Tidak pernah terjadi ada orang yang punya penyakit nifak datang ke ustadz, atau barangkali datang kepada kiai, kepada orang-orang yang bisa menyembuhkan. Dan tidak lazim ketika seorang punya penyakit pelit, punya penyakit syirik, lalu ditengok oleh seluruh ahli masjid. Mau kemana ini? Mau menengok yang sakit. Sakit apa? Sakit pelit, sakit syirik, sakit khurafat, sakit tahayul, sakit munafik, sakit lemah amal soleh. Tapi begitu seorang lemah badannya, letih lesu, darahnya rendah, tensinya tinggi, gulanya tinggi dan gulanya rendah. Bahkan ketika seorang itu organ dalamnya itu ternyata mesti dioperasi, ditengok itu dan didoakan itu demikian gembira. Tapi seorang penyakit munafik ditengok justru bukan malah gembira, bisa jadi merasa itu dipermalukan. Padahal itu adalah penyakit yang ada dalam diri kita, yaitu penyakit hati. Oleh karena itu, dua ini harus kita sehatkan.
baik sehat lahir maupun sehat batin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menanam anggur, berbuah anggur. Tidak ada semangka berdaun sirih. Menanam iman, keluar amal saleh. Menanam kufur, tentu saja akan muncul kemaksiatan. Tapi terkadang iman yang ditanam justru yang keluar adalah ketidaktaatan alias kedurhakaan. Oleh karena itu cepat-cepat diperiksa dan dipelihara agar betul-betul hama penyakit-penyakit ini betul-betul hilang dan hengkang. Sebagaimana Rasulullah SAW menegur sahabatnya dengan kalimat innaka mru'un fika jahiliyatun. Tidak segan-segan Nabi SAW menegur para sahabatnya karena tahu bahwa pada mereka itu tertanam benih-benih iman, ditanam benih-benih keyakinan dan ketauhidan. Setiap hari mereka mendapatkan gizi dan nutrisi ketauhidan, dan setiap hari mereka mengkonsumsi vitamin amal saleh. Tapi ternyata dalam pergaulannya, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, dia mempunyai seorang gulam, seorang hamba sahaya yang kulitnya berwarna hitam. Suatu saat dia marah, dan ketika marah tentu saja seringkali kalau orang marah itu kalimat-kalimatnya sering kesana kemari, sehingga pada waktu itu bukan hanya memarahi kepada dirinya, bahkan sampai-sampai menghina ibunya. Sebab kalau orang marah itu terkadang kalimat itu tidak terkontrol. Dan kalau orang marah bisa jadi orang tuanya terbawa-bawa. Bisa jadi sukunya juga terbawa dimarahi. Dasar orang Sunda misalnya, dasar orang Jawa, dasar orang Arab, dasar orang ini. Kadang-kadang seorang marah itu membawa-bawa suku, membawa-bawa orang tua. Saat itu dia menyampaikan bahwa saya marah kepada hamba sahaya saya. Dan pada waktu itu dia sampai memarahi dan menghina kepada ibunya. Nabi bertanya, "A'ayyar tahu bi ummihi?" Apakah engkau menghina ibunya? Sampai gitu Anda memarahi seorang hamba? Naam ya Rasulullah. Abu Dzar tidak bisa menghela. Abu Dzar menyatakan, betul ya Rasulullah. Awas, innaka mru'un fika jahiliyatun. Sesungguhnya engkau masih memiliki benih-benih jahiliyah. Sesungguhnya engkau masih memiliki dan masih terjangkiti bintik-bintik penyakit jahiliyah. Kita tahu jahiliyah itu masa di mana sebelum Islam itu datang, sebelum Nabi itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul, di mana apabila seorang menghina, maka penghinaan terhadap orang tuanya, terhadap ibu bapaknya. Dan kalau seandainya kita ingin agar ibu bapak kita dihina oleh yang lain, hina saja ibu dan bapak orang lain. Pasti dia akan membalas menghina ibu bapak kita. Oleh karena itu dilarang menghina terhadap
kedua orang tua orang lain. Sebab jika itu terjadi, ibu bapakmu akan terkena. Oleh karena itu Nabi mewanti-wanti, awas, innaka mru'un fika jahiliyatun. Hati-hati, sesungguhnya pada dirimu ada benih-benih jahiliyah. Oleh karena itu begitulah Nabi membina keimanan para sahabatnya dan juga membina amal solehnya. Jangan sampai iman dan amal soleh ini ada masafah, ada jarak. Tidak boleh ada jarak. Ketika iman ditanam, lahirlah amal soleh. Ketika kekufuran itu ditanam, maka akan melahirkan kemaksiatan. Tapi andai kata ada kesenjangan, maka disitulah ada penyakit yang harus disingkirkan dan harus didiagnosa. Yang bisa mendiagnosa hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat-cepat cari alat untuk memeriksa kesehatan rohani. Cepat-cepat cari alat untuk memeriksa kesehatan batin. Cepat-cepat cari alat untuk memeriksakan diri kita agar terhindar dari penyakit-penyakit batin ini. Jika penyakit lahir itu ada MRI, ada CT scan, ada ronsen, ada USG. Dan jika ada benjolan-benjolan, bisa dioperasi, bisa dilakukan berbagai macam cara untuk menyehatkan jasmani, menyehatkan tubuh, menyehatkan lahir. Tapi bagaimana dengan kesehatan rohani, kesehatan batini kita? Tentu saja ada alat periksanya. Kira-kira apa alat periksanya? Apa alatnya yang bisa memeriksa seseorang agar terjaga dan terpelihara? Apakah cukup sehat batin kita? Apakah cukup sehat rohani kita? Bagaimana caranya? Bagaimana alatnya? Maka cukuplah dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai ketimbang kedua orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang manusia seluruhnya, termasuk ketimbang dirinya sendiri. Kenapa orang tua yang didahulukan? Karena setiap anak pasti ada orang tuanya, tapi tidak setiap orang tua punya anaknya. Oleh karena itu, jika dihadapkan kepada satu persoalan yang secara diametral itu bertentangan, seorang punya keinginan, lalu agama sekarang menganjurkan, mana yang lebih diutamakan? Apakah lebih mendahulukan kepentingan agama ketimbang kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan manusia seluruhnya? Mana yang lebih didahulukan? Ketika seseorang lebih mendahulukan kepentingan agama ketimbang kepentingan dirinya, kepentingan hawa nafsunya, kepentingan keluarganya, kepentingan yang lainnya, berarti iman kita sehat. Dahulukan hobinya ketimbang tuntunan ajaran agamanya. Begitu juga ketika lebih mementingkan hal-hal yang lain ketimbang kepentingan Allah dan Rasulnya, maka tentu saja hal ini berarti tidak sehat. Iman tidak perkasa, iman tidak kuat, dan perlu dicari solusinya, perlu dicari obatnya. Oleh karena itu, ketika kita saat ini lemah semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat, ketika kita lemah semangat untuk berinfak, semangat untuk memberi,
semangat untuk melakukan kebaikan, maka periksalah batin kita, periksalah iman kita. Jangan-jangan iman itu sedang surut, jangan-jangan sedang menipis. Maka melalui kalimat itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Mudah-mudahan iman yang kita tanamkan, ketauhidan yang menjadi nutrisi dan gizi bagi batin kita, dipelihara, dijaga, dan tentu saja ditingkatkan agar betul-betul bisa melahirkan amal soleh yang melimpah, dan tentu kita akan dihindarkan dan dijauhkan dari kemaksiatan dan ketidaktaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.